kasih Bu Wahya pengantarnya. Paling tidak ini bagi saya sendiri pengantarnya Bu Wahya memberikan satu insight penguatan pada diri saya. Yang pertama terkait dengan tadi pengantar saya dari FGD yang saya temukan itu, bahwa banyak mahasiswa yang mereka merasa jenuh dengan pendidikan kewarganegaraan dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah mendapatkan itu karena pendekatannya memang pendekatan indoktrinasi atau mungkin kognitif ya, hanya kognitif saja. Kemudian saya juga menemukan kalau tadi ada semacam kesan kesenjangan antara warga dengan negara. Jadi kalau para mahasiswa diajak berbicara diskusi tentang kewarganegaraan, tentang hal-hal berbau kenegaraan, itu mereka tidak ada antusias karena merasa negara itu sangat jauh jangkauannya. Saya menemukan dari apa yang disampaikan oleh Bu Wahya tadi, kalau menurut saya sepertinya biar kita itu lebih memiliki rasa bahwa ini penting, kita selehke dhisik soal negara gitu. Wis selehke dhisik, kita kembali lagi kepada Pancasila. Pancasila bukan sebagai dasar negara, maksudku itu diselehke dhisik, tetapi Pancasila sebagai sila itu, Pancasila itu. Tadi Bu Wahya sudah menyampaikan banyak hal bagaimana pentingnya konektivitas misalkan. Mulai dari yang kecil keluarga, kemudian agak meluas sedikit lingkungan sekitar kita, antar tetangga, kemudian meluas, yang di situ tujuan akhirnya adalah bagaimana membentuk sebuah tatanan masyarakat yang tertib, aman, nyaman. Kalau bahasanya Ki Hajar Dewantara tadi adalah kemudian kita bisa merasakan keselamatan lahir batin secara bersama-sama gitu. Nah, ini menarik. Saya tadi ketika Bu Wahya menyampaikan tentang ada semacam kekeliruan atau ketidaktepatan terkait dengan proses pendidikan khususnya di sekolah, itu lebih kepada tadi kan sekolah itu adalah pendidikan yang dibirokrasikan gitu ya. Saya jadi teringat juga saya menulis di buku yang pernah kami launching itu di buku Anak Merdeka itu, di situ tapi terkait konteksnya adalah permainan. Jadi ada satu temuan yang ditemukan oleh si David Elkin itu bahwa anak-anak akan mendapatkan banyak sekali kebermanfaatan dari bermain. Itu konteksnya ketika ya sudah anak bermain secara alamiah. Itu justru banyak aspek yang akan berkembang dan optimal pada diri anak. Meskipun ketika bermain mereka tukaran sampai nangis-nangisan, tapi di situ nanti mereka anak-anak kita akan justru belajar bagaimana emosionalnya, mengelola emosi, mengelola sosial dan sebagainya. Tapi kritik dari David Elkin itu juga, permainan sudah akan tidak mampu memiliki daya kekuatan lagi ketika permainan itu sudah dibirokrasikan gitu. Tadi bahasanya Bu Wahya, sudah ada prosedurnya, guru yang menyiapkan nanti tujuan, mungkin bahasanya kalau guru-guru itu apa ya, SAP atau RPS atau apa gitu. Kayak gitulah. Itu justru tapi sekarang itu sudah dihapus yang oh sudah dihapus. Kompetensi dasar, kompetensi Itu sudah dihapus itu ya. sekarang capaian pembelajaran. Oh, capaian pembelajaran. Oke, nah saya membayangkan begitu. Ketika memang itu sudah menjadi sebuah kepentingan negara yang berkepentingan, wah ini karena anak-anak pendekatannya permainan, maka kemudian yuk kita siapkan nanti permainannya ini, tujuannya ini. Menurut David Elkin, ketika memang sudah ada kepentingan negara, kemudian guru-gurunya mempersiapkan administrasinya, justru itu akan mereduksi daya permainan itu sendiri di dalam mengembangkan aspek-aspek pada diri anak. Nah, saya pikir ini bisa kita tarik juga ke konteks Pancasila yang
mungkin saya lebih memilih ke rasa Pancasilanya itu gitu. Jadi ketika itu sudah menjadi sebuah kepentingan, tadi Bu Wahya menyampaikan mulai dari BPIP, kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mereka juga punya berbagai program yang tentunya juga kita sasarannya, jadi lagi-lagi sasarannya adalah kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara. Maka kalau menurut David Elkin ini tadi akan banyak reduksi-reduksi yang kemudian jauh dari panggang dari api gitu. Maka sepertinya saya menyarankan kita seleh dhisik konteks kebangsaan dan kenegaraan, tapi coba kita ke konteks Pancasila sebagai rasa yang kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Jadi menurut saya akan bisa menjawab apa sih pentingnya kemudian kita bicara soal kepancasilaan gitu. Itu. Kalau pemikirannya Ki Ageng Suryo Mentarang, salah satu filosof Jawa itu, Pancasila di situ ya memang rasa, dan ada 3, jadi tidak 5, dirapatkan menjadi 3. Raos berketuhanan, itu berarti ya sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini saya pikir kalau setiap kita memiliki raos kebertuhanan, ini sudah melampaui Tuhan apapun lah, melampaui agama apapun, taruhlah begitu. Siapapun agamanya apa, selama bertuhan selesai untuk konteks hidup bermasyarakat di Indonesia kita. Kemudian ada raos kemanusiaan atau kamanungsan, ini mewakili sila ke-2 tadi ya, kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial, itu raos kamanungsan. Dan yang ketiga adalah rasa kebangsaan, itu sila ke-3 dan sila ke-4. Nah, itu tadi yang menguatkan saya apa yang disampaikan oleh Bu Wahya tadi. Akhirnya paling tidak ya saya mendapatkan jawaban ini dari kegundahan-kegundahan teman-teman dari mahasiswa yang tadi saya ajak untuk FGD itu tadi. Bagaimana kita memulai dari pendidikan keluarga, kita menumbuhkan raos Pancasila itu, kebertuhanan, kemanusiaan, dan kebangsaan dari kecil, dari keluarga kita. Saya pikir itu jauh akan lebih bisa dimanfaatkan, dirasakan manfaat dan keuntungannya daripada kemudian kita tadi yang dibirokrasikan, diadministrasikan, Pancasila 1, ya itu hafalan sih, dan itu ada di Ramadhani. Maksud itu tahapannya itu, tinggal nanti PR-nya Ramadhani bagaimana anak-anak tidak berhenti di Pancasila 1, tetapi rasanya tumbuh. Bagaimana kemudian rasa kebertuhanannya tumbuh, kamanungsannya tumbuh, kebangsaannya tumbuh dengan pengalaman-pengalaman emosional secara langsung misalkan gitu. Oke, itu tanggapan dari saya dari apa yang disampaikan oleh Bu Wahya. Monggo mas-mas, mbak-mbak, ibu-ibu, bapak-bapak bisa share bersama. Selamat datang Mas Abdul Wahab School dari Pare yang baru datang, Mas Aris nanti bisa meramaikan juga. Monggo. Kedua mungkin terkait dengan bagaimana pengalaman saya dengan adik saya yang kecil. Kebetulan jarak kami sangat jauh umurnya sehingga saya bisa melihat bagaimana masa kecilnya. Yang memang pada waktu masa kecilnya itu dia cenderung suka bermain dengan listrik. Entah karena waktu kelahirannya dia di bulan 3 hari atau bagaimana sehingga dia tidak ketertarikan terhadap listrik. Dan kebetulan juga pada waktu itu orang tua juga jual alat listrik, nah, sehingga banyak sekali alat bermain itu yang berhubungan dengan listrik, bahkan radio juga diotakin sampai hancur nggak bisa kembali gitu, sehingga punya kecenderungan ke listrik sampai ini kuliah juga ngambil jurusan teknik elektro gitu. Nah, apakah memang kecenderungan anak di waktu kecil itu akan bisa apabila dipahami orang tua mengakomodasi dan juga
memberikan fasilitas tertentu sehingga ketika fase masa vital itu selesai dan sekarang menuju fase wirogo gitu, yang 8 sampai 16 itu. Nah itu juga tetap dijaga. Itu apakah juga akan menjadi suatu patokan tentu bahwa anak itu punya kemampuan di bidang itu, seperti kasus adik saya yang listrik itu. Ataukah sebenarnya ketika di fase yang wirogo itu ada mungkin dialihkan ke yang lain, ke bidang yang lain, apakah itu juga ada pengaruhnya ketika kecenderungan yang kuat itu di masa kecilnya berbeda gitu. Ya mungkin terkait itu dulu, matur nuwun. Langsung saja dulu Bu. Matur nuwun Mas Fahmi, tapi juga yang lain nanti juga boleh sharing ya, boleh menjawab juga gitu ya. Nah ini apakah pengalaman di masa wirogo itu akan berpengaruh? Ya bisa tidak dan bisa iya gitu ya. Kalau dipahami betul itu biasanya iya. Misalnya saya sendiri gitu ya. Saya itu dari kecil itu dulu senang ngumpulkan teman-teman kayak saya jadi guru gitu ya, selalu seperti itu. Dan itu sebenarnya saya ingkari sendiri gitu loh. Saya tuh nggak mau gitu. Nah, terus saya sering dulu sering berkaca gitu sambil saya ngomong. Saya tuh dulu kepinginnya jadi kompetator bola gitu loh. Tapi kok hebat banget tuh loh. Kan dulu adanya radio ya, belum ada TV gitu loh. Jadi kalau itu tuh belum, wah ini seolah-olah tuh kayak bergetar gitu ya. Jadi saya tuh mendengarkan tuh rasanya, kayak kita bisa membayangkan orang lagi main bola gitu ya. Bisa khayalannya itu bisa tumbuh gitu loh. Dengan apa yang disampaikan itu saya bisa membayangkan, kayak itu mesti kayak gini gitu ya. Jadi ternyata itu memang masa berangan-angan tadi ya, bisa membayangkan dan ada pengaruhnya gitu. Nah, jadi saya selalu tertarik untuk yang hal-hal kayak gitu, mesti yang ada kaitannya dengan ngomong, kaitannya dengan banyak orang kayak gitu. Nah, tapi ketika saya kuliah, saya waktu itu masuk, saya udah daftar di IKIP, jadi waktu itu namanya masih IKIP ya. Itu saya nggak ngambil gitu karena kok saya lihat masuknya itu tiap pagi gitu ya, pagi sampai jam 12 itu rutin gitu. Terus kemudian kalau mau ujian tuh kalau dihitung kalau kehadirannya kurang dari 75% nggak boleh gitu, nggak boleh ikut ujian. Sementara saya sudah seneng saya punya ya jualan, kadang-kadang saya ikut yang dulu saya di Time Life gitu ya, saya jualan buku apa segala macam, dan waktu saya kadang-kadang pagi saya harus ngantor dulu. Nah ini kayaknya kalau saya terikat kuliah kayak gitu ya saya nggak mau gitu. Terus saya cari kuliah yang masuknya nggak dihitung lah, pokoknya yang penting kamu bayar aja masuk, terserah gitu ya. Nah itu saya dulu di Akup itu yang keuangan dan perbankan. Dan benar gitu ya, saya jadi kuliahnya ya pagi saya selalu, kalau pagi saya mesti nggak masuk gitu. Tapi saya ngikutin terus gitu ya, saya bisa pinjam catatan sama temen atau saya baca-baca gitu ya. Dan saya bisa lulus juga dari situ gitu. Nah tapi toh pada akhirnya ya tetap gitu loh, saya bukan kemudian kerja di bank gitu ya. Ternyata ya saya memang saya nggak bisa mengingkari apa yang jadi ketertarikan saya sejak kecil gitu ya. Pada akhirnya saya kecemplung juga, saya bikin sekolah, bikin apa. Nah itu untuk diri saya sendiri gitu ya. Dan untuk anak-anak saya itu juga, anak saya yang pertama itu juga senangnya gitu dulu baca, terus suka ngajarin teman-temannya. Nilalah kalau sekolah dia selalu lebih cepat, dia 2,5 tahun tuh udah bisa baca, udah bisa nulis gitu ya. Dia memang rada cepat untuk itu, sehingga dia di kelasnya selalu ngajari teman-temannya gitu. Dan sekarang ya dewasa dia jadinya pengennya jadi guru gitu, sekarang ngajar. Nah yang kedua tuh Bram, itu kalau dia nggak suka dia senangnya bunyi-bunyian gitu. Jadi ketika bayi saya gendong itu, lihat pantulan air kalau misalnya kolam terus ada pantulan tuh kan di atas ada bayang-bayang gitu ya. Nah dia tuh udah ngikutin gerakannya, ngikutin gerakan itu gitu loh. Saya amati terus dan dia tuh ritmis banget gitu. Kalau misalnya dia dengar bunyi apa gitu, dia selalu ini. Terus
dia dorong saya pot gitu kan, dimasukkan ke kolam kan, dan itu selalu dia coba terus gitu ya, sampai ibu saya tuh, waduh ini tanaman semua habis kan. Ya kalau dimasukkan air kan bunyinya beda gitu ya, kayak gitu kan. Nah dia senang. Terus dia selalu nyoba yang selalu ada bunyi-bunyi. Dia nggak suka nonton TV. Jadi dulu selalu bertengkar sama kakaknya kalau TV-nya nyala tuh selalu dimatikan. Dan dia masih ngambil entah tutup panci itu apa, ya dia main itu ya. Dia pokoknya ya dulu tuh saya anak-anak kecil tuh panci, tutupan, alat-alat dapur tuh nggak ada yang bener lah. Pokoknya semua masih dekok-dekok, ada dekok-dekoknya gitu. Karena selalu dipakai untuk musik gitu. Dan pada akhirnya ya dia jadi pemusik gitu ya, jadi pemain cello gitu. Nah jadi sebetulnya kalau kita memang cermat ya, kita memberi kesempatan, memberi waktu, itu orang tuh sudah punya ketertarikan gitu. Dan saya bisa membayangkan ketika orang itu hidup sesuai dengan passionnya, ya pasti akan bahagia gitu. Nah banyak orang yang sekolahnya sukses, dia juga mendapatkan pekerjaan ini, tapi dia merasakan kesunyian gitu. Karena banyak orang yang curhat ke saya gitu ya, dan kenapa juga akhirnya ribut dengan mertuanya, ribut dengan orang tuanya karena menyekolahkan anak misalnya di tempat saya. Karena dia merasa, lah aku biar ini dipaksa ya sekolah nggak yang favorit. Nah kalau sekolah favorit tahu sendiri kan, disiplinnya tinggi, terus apa segala macam. Dia merasa, ya aku iso, tapi kan aku merasa nggak sesuai gitu. Nah sampai lulus kemudian dia mendapatkan pekerjaan yang bagus. Menurut orang tuanya sukses ini. Karena dia mendapatkan gaji yang besar, mendapatkan posisi, tapi dia nggak selamat lahir dan batin tadi, batinnya tetap nggak selamat gitu, karena dia mengalami kesunyian. Terus ada juga dulu mahasiswa dari Medan ya, dari Batak, dia kepengen jadi seniman, tapi orang tuanya pengen dia anaknya jadi ekonom karena orang tuanya udah punya usaha. Ya dia melakukan semua itu, kuliah lulus, begitu selesai ijazahnya diserahkan ke orang tuanya, dia mengembara di Jogja, dan itu tinggal bersama kami, pokoknya tidur, saya kan nggak punya tempat yang ini ya karena udah penuh, ya dia tidur sembarang, tidur di perpustakaan, tidur di ini sampai 2 tahun, hampir 4 tahun sama saya, dan sekarang dia jadi ya penyair lah gitu, jadi penyair dari ini. Tapi kan dia memulainya sudah terlambat gitu, karena dulu dipaksa orang tuanya harus sekolah di situ. Dan itu semacam penyesalan di dalam hidupnya gitu. Dan sebenarnya banyak orang. Dan waktu itu saya pernah tahun berapa ya, 2015 atau 2013 itu diundang oleh KPK. Tapi bukan untuk di ini ya. Saya diundang sebagai narasumber ya. Dipanggil KPK. Dan itu ada lembaga penelitiannya KPK, itu yang meneliti para koruptor. Itu sebagian besar karena dia tidak hidup dalam passionnya. Jadi dia mencari kebahagiaan di luar itu. Merasa ketika dia menguasai banyak uang, menguasai ini, dia bisa membahagiakan dirinya. Nah itu kan sebenarnya bahaya juga gitu kalau memang ini benar loh ya. Jadi waktu itu jadi orang mencari pelampiasan gitu akhirnya. Nah itu disadari atau tidak. Nah jadi ketertarikan itu tuh anu sekali gitu ya. Itu kalau kita cermati, kita pelihara, ya itu akan menuntun gitu. Karena setiap orang itu memang punya ketertarikan yang berbeda-beda. Nah sementara sekolah ini kecenderungannya menyeragamkan gitu. Nah ini kan sebenarnya udah melakukan kekerasan kalau kita mau mutak gitu. Kita mau ngomong ya, karena sebenarnya belajar itu kan kebutuhan kan, kebutuhan kita. Makanya sebenarnya saya waktu itu tuh tertarik dengan konsepnya pesantren. Kenapa? Karena kan dulu ingat ya, kalau misalnya pesantren ini, santri ini tuh biasa itu lebih apa gitu kan. Jadi orang datang ke sana karena memang mau belajar sesuatu yang dia tertarik. Nah tapi kemudian kan pesantren kemudian jadi berubah juga ya, jadi pesantren modern yang kemudian juga harus dengan kurikulum yang ini. Sebetulnya kan dulu pesantren nggak kayak gitu kan, Mas? Ya karena saya dulu tertariknya itu gitu loh. Jadi biasanya juga ke masyarakat, belajar di masyarakat, kemudian menemukan apa. Nah sebenarnya kan pendidikan sendiri itu dan saya pernah ikut kuliah umumnya Pak Manu yang UGM ya, sastra apa ya, yang Jawa ya, Jawa. Nah Pak Manu, dan itu
Beliau mengatakan ya 700 tahun sebelum Masehi itu sebenarnya sudah ada di Jogja itu kayak paguron gitu ya. Jadi paguron apa yang itu dan itu muridnya memang nggak banyak. Jadi karena itu spesifik gitu. Nah nanti si cantrik-cantriknya nanti itu yang juga mengembangkan. Jadi berkaki gitu. Jadi misalnya ada suhunya gitu ya. Nah ini dia tertariknya misalnya di bidang pertanian. Ya udah ngomongin tentang pertanian gitu. Nah kemudian ini nanti yang akan menyebar kemana. Terus ada yang misalnya tertarik yang di kesenian, ya mungkin ya hanya di kesenian. Nah kemudian jadi istilahnya nyantrik gitu ya. Nah itu dulu tuh kita sudah punya gitu loh pendidikan yang seperti itu gitu, yang makanya sangat unggul gitu ya, yang misalnya setiap keraton itu biasanya juga ada pujangga gitu ya. Jadi ada yang bertugas sebagai ini, ada yang di pertanian, ada yang di apa kayak gitu ya. Nah ini dan mengkaitkan juga dengan karena belajarnya terkoneksi dengan lingkungan di sekitarnya. Nah itu biasanya juga yang dilakukan juga apa kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat itu gitu. Misalnya juga kalau yang pertanian ada pandai besi yang untuk menciptakan cangkul, arit, apa alat-alat seperti itu gitu ya. Ada yang nantinya juga menciptakan alat-alat kayak misalnya dari bambu yang, nah dia selalu ada kaitannya dengan lingkungan gitu loh, membangun lingkungan. Jadi bukan didesain oleh pusat kemudian digunakan oleh semua masyarakat yang kebutuhannya berbeda-beda. Kalau masyarakat agraris kan tentunya tidak sama dengan masyarakat maritim kebutuhannya, iya nggak? Nah jadi biasanya juga apa yang dilihat di sekitar itu kemudian yang tadi dengan panca indera tadi, apa yang ditangkap oleh panca indera ya itu yang nantinya akan menjadi data yang akan diolah oleh tubuh. Saya lebih tertarik mana? Tertarik yang tak dengar ya berarti nanti yang di musik mungkin ada suara-suara apa. Wong anak saya itu dulu sampai di Jogja itu kami bingung kenapa rumah saya di sawah. Itu karena dia nangis terus harus musik kata. Bram itu nggak bisa tidur kalau nggak denger kata gitu loh. Sampai dulu kami punya mobil itu dicopoti joknya, terus kita ke sawah, pinggir sawah. Dia harus denger suara kata itu, nah baru kalau udah tidur pulang. Nah akhirnya saya cari rumah yang dekat sawah, kemudian juga bikin kolam kecil yang ada pancurannya itu, jadi dia harus denger suara gemericik, harus denger. Nah akhirnya ada kata yang bisa di situ gitu ya, ada. Nah itu kenapa sih dia tertarik itu? Jadi dan akhirnya musiknya yang dia tertarik ya orkestra gitu ya. Mungkin kalau dulu di desa kan malam denger suara, biasanya kalau anak-anak kan takut ya dengar suara tenggorek, terus apa ya, suara-suara serangga, suara-suara angin bertiup kayak gitu tuh kan biasanya kadang takut ya, tapi anak saya menikmati banget gitu. Nah akhirnya ya dia musiknya ya orkestra gitu kan, jadi bagaimana menyeimbangkan suara alam, suara ini jadi tangkapan gitu. Nah bayangin aja ya kalau kita semua mendengarkan kayak gitu, berapa potensi yang ada di seluruh Indonesia ini. 280 juta. Ini tidak penyeragaman yang harus masuk ke pabrik gitu ya, harus hanya jadi sekrup-sekrup itu gitu ya. Nah bayangin gitu loh, sekolah itu udah merampas potensi-potensi yang ada. Nah ini semua kita jadi orang tua, calon orang tua juga. Nah bagaimana kita mengamati sejak dini apa yang menjadi minat dan itu terus kita pupuk, itu akan menjadi ahli-ahli di bidangnya gitu. Itu dari saya ya, monggo yang lain mungkin bisa menambah ya. Itu ya Mas Fahmi. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Wahya, luar biasa sekali. Jadi bagaimana kemudian kita sebisa mungkin, apalagi sebagai orang tua ya, mendeteksi sejak usia dini kecenderungan anak-anak kita, kemudian ya bisa-bisane apa ya, semacam memfasilitasi lah. Kalau saya sering bicara ngomong itu, memfasilitasi tidak harus dengan harga mahal, artinya tidak harus mengeluarkan banyak uang, banyak jalan lah. Bagaimana kemudian kita bisa memfasilitasi anak-anak kita, tetapi dengan ya harga yang terjangkau oleh keuangan kita masing-masing sebagai orang tua.
kata kuncinya kecenderungan anak-anak kita itu tetap bisa terus berkembang optimal, sehingga tadi mereka pada akhirnya menemukan dirinya, kemudian menemukan kebahagiaannya karena kecenderungannya itu tadi tidak kemudian ya kita bisa jadi kita sebagai orang tua sudah mendeteksi sejak dini ini sebenarnya anak saya punya kecenderungan ke sini, tapi karena merasa tidak bisa memfasilitasi entah karena keuangan entah karena apa, kita akhirnya pada tengah jalan bahkan kita memaksakan atau mengarahkan untuk ke yang lain saja, yang itu nanti bisa saja ketemu dengan pada akhirnya menjadi orang-orang dewasa yang tidak pernah menemukan dirinya, kemudian tidak menemukan kebahagiaan. Oke, monggo kalau ada yang kayak ini ada koyone angkat tangannya dhuwur sing mburi ya. Angkat tangannya dhuwur sing mburi soalnya. Kebetulan saya mendampingi anak-anak ABK. Jadi saya ingin memahami istilahnya ya kados jenengan guys dengan anak-anak ABK di Salam untuk mendeteksi untuk mendeteksi. Hai Mirza. Saya. Mirza. Untuk mendeteksi minat dan keinginan anak ABK, karena selama ini yang saya selama saya bersama dengan anak-anak ABK di Ramadhani itu, ketika saya menggali minat dan keinginannya itu berubah-ubah. Jadi saya ini biasanya anak-anak ABK itu untuk minat dan keinginannya itu yang matang itu di usia berapa gitu. Terima kasih Mbak Emi ya. Wajahnya itu masih ingat ya. Mbak Emi ya. Bagus sekali ya, anak ABK itu seperti apa. Nah, dan matangnya di usia berapa, ini juga sulit ya diprediksikan gitu ya. Tetapi saya percaya gitu ya bahwa Tuhan itu tidak salah menciptakan gitu ya. Nah, tapi bagaimana kita beradaptasi, kita memahami, itu memang menjadi PR seumur hidup gitu ya. Di Salam itu anak-anak ABK boleh dikatakan mampu menemukan passionnya. Itu sebetulnya karena memang kita sudah membangun ekosistemnya ya. Jadi bukan karena ahli, jadi kami nggak punya ahlinya juga, tetapi karena ekosistem yang mendukung. Nah, ini tas yang saya bawa, ini juga hasil anak ABK, dan ini ada tulisannya ini. Percaya Arsa, namanya Arsa ya. Jadi dia bikin dari kan perca, bikin dari ini, dan ini juga berkolaborasi. Makanya ini juga saya pakai itu ya karena hasil karyanya dia. Dan ini sekarang udah ya kalau menurut usia dia lulus SMA gitu ya. Jadi bergabung di kami itu yang secara formal itu SMP, tapi sebelumnya itu dari kecil, dari dia mulai 6 tahun itu kami sudah terkoneksi gitu ya. Dan kemudian waktu itu masih SMS ya, karena dia waktu itu tinggal di Bali. Nah, jadi kami konsultasi dengan orang tuanya kayak gitu ya. Terus kemudian orang tuanya itu berkeliling kemana-mana untuk terapi gitu ya. Dan pada akhirnya memutuskan kembali ke Salam, menerima, dan kita bisa dengan bahasa-bahasa isyarat gitu. Nah, itu dia nari tapi juga akhirnya nggak lama juga. Terus kemudian dia bikin kue. Saya membayangkan kalau tangannya bergerak kan dia mungkin bisa nguleni, bisa apa kayak gitu. Dia suka, tapi ya itu terus bosan gitu. Nah, tiba-tiba kok dia jadi tertarik ya, karena dia melihat juga dari omanya, karena ini Chinese ya, omanya itu dia ngasih kursus jahit. Nah, dia tiba-tiba kok senang, jadi tertarik, dia langsung ambil dan itu kalau masukkan benang ke jarum itu cepat banget gitu. Saya juga kok bisa ya, padahal tangannya dia kayak gini-gini tuh, tapi dia bisa pegang terus ditarik gini bisa, terus dia senang jahit itu. Nah, itu yang akhirnya ditemukan sampai sekarang. Jadi waktu itu
ya usia 12 ya, 12 tahun dia menemukan itu dan terus menerus karena dia jahit itu bisa dimanapun gitu. Ternyata itu yang menjadi kebahagiaan dia. Jadi kita misalnya pas mau broken ya dia jahit gitu, jahit. Nah terus dulu kan ibunya yang bikinkan pola, bikin apa terus dia nyulam ya, dia lebih nyulam. Tapi sekarang dia berkembang juga, dia bisa browsing di internet, dia bisa gambar sendiri. Terus akhirnya kolaborasi dengan ayahnya. Jadi ini yang bikin yang ininya itu karena pakai komputer ini ayahnya, tapi yang kecil-kecil ini dia. Terus dia jahit. Sekarang udah bisa bikin topi, udah bikin tas, bikin apa. Nah, kemudian setelah dia udah menemukan dan ini dalam waktu yang durasi yang cukup panjang ya, dari dia SMP sampai SMA, jadi 6 tahun dia nggak bosen-bosen dan itu dia meningkatkan. Nah orang tuanya akhirnya oh ya berarti ini passionnya gitu. Terus akhirnya mereka sekarang kembali karena rumahnya memang di Bali, kalau di Jogja kan dia ngontrak ya, terus dia sekarang kembali ke Bali tapi dia tetap memproduksi ini dan macam-macam gitu ya. Jadi dia bikin bed cover, bikin apa. Tapi memang nggak mau kalau dia bikin misalnya udah bikin seperti ini terus disuruh bikin yang kayak gitu lagi nggak mau. Jadi dia maunya cuma bikin tuh satu gitu ya, nggak mau. Nah akhirnya kita mikir ya kalau dia bikinnya cuma satu berarti kita mencarikan material yang bagus ya ini supaya orang bisa jadi kolektor gitu ya, jadi koleksi gitu ya. Nah terus ini mau diarahkan juga misalnya kayak ke kulit apa tapi ya ini orang yang di sekitarnya yang mesti merespon itu gitu. Nah terus ada juga yang tanah liat, tahu ya, dia drum. Nah itu dia juga waktu datang tuh selalu ngetok-ngetok meja, ngetok-ngetok jendela, pokoknya. Tapi kok ritmis gitu ya. Nah terus akhirnya apa ya yang dia suka? Terus akhirnya dia kadang gitar kayak gini. Tapi kalau gitar kan ini tangan ininya nggak bisa nggak bisa kenceng gitu loh, jadi ya akhirnya gitar kosong aja. Jadi kalau gitar ya semuanya dia pokoknya main gitar, main gaya-gaya gitu ya. Nah terus akhirnya kok dia yang paling ini drum. Nah karena orang tuanya juga mampu ya kita komunikasikan terus diberikan drum. Kemudian bahkan orang tuanya bikin ini band gitu ya. Nah itu ada Eman Band dan sekarang ada 2. Yang satu Eman Band, yang satu Tanah Liat and Friend. Nah sekarang malah udah jadi kelompok band itu dan sekarang udah diundang ke kalau misalnya pembukaan pameran terus apa kayak gitu udah sering pentas gitu. Dan kami juga ngasih tantangan, coba kamu sekarang main drum tapi tidak dengan temanmu yang di situ. Nah ini ada juga kelompok band yang lain terus ya yang ngedrum ya bisa gitu. Ini anak Down syndrome bisa. Terus si Naya itu, tapi Naya itu termasuk apa ya? Mungkin slow learner apa ya? Tapi dia tertariknya di masak, tapi sekarang ini sudah mulai batik gitu ya. Dan kemarin itu dia Sibori juga. Nah jadi sekarang ini dia udah lulus SMA, tapi dari SD di Salam. Nah itu ganti-ganti dia senang masak, kemudian batik gitu ya. Dan itu dua-duanya masih dilakukan sampai sekarang. Dan dia akhirnya juga wira swasta, tapi didukung sama orang tuanya gitu. Nah terus kemudian ada juga yang dia itu tuh tenaganya kuat banget, tapi pemikirannya itu kalau menurut psikolog ya, dia kan terapi juga, itu kemampuannya tidak lebih dari anak usia 8 tahun. Nah tapi udah kokar gitu, jadi kalau ada tamu kunjungan tuh malah dia sangkain fasilitatornya gitu loh. Jadi di awal-awal dia pintar gitu, tapi ngomongnya kok lama-lama jadi ngomongnya kok ini ya diulang-ulang, di apa kayak gitu. Terus, nah ini karena dia tenaganya memang kuat, nah jadi dia tuh kalau ngulek gitu cepet banget. Nah sama orang tuanya direspon, jadi orang tuanya sekarang bikin angkringan gitu yang pecel lele itu loh. Nah jadi dia bagian yang bikin bumbu. Wah tapi enak, saya bilang kita itu loh enak banget loh bumbunya. Bumbunya apa? Bumbunya itu dulek bu gitu. Apa weh? Ya pernah pokoknya ono bawang, ono apa, orang ngerti pokoknya dulek. Karena dia memang taunya ngulek, jadi dia nggak bisa nyebutin bumbunya satu-satu gitu. Nah terus sekarang setelah dia ngulek, jadi dan dia sangat menghayati itu ya ngulek, jadi bikin bumbu. Terus kita ngusulin karena memang bumbunya enak, bumbunya dijual juga yang, jadi ada yang kalau yang pesen gitu kita bisa beli bumbunya itu.
Terus sama sekarang udah mulai nih goreng, udah dipercaya sama orang tuanya, jadi goreng lele dan itu dan dia ya fasih banget gitu. Pas saya pergi dia lagi mau presentasi ininya, kan pada makan, aku nanti ada yang buahnya belum pulang, nanti pokoknya makannya nunggu datang. Dia pengen pamerin gitu loh, oh ini loh hasilku. Dan dia karena memang tenaganya kuat gitu. Nah sekarang buka angkringan gitu. Nah jadi kita nggak pernah tahu kapan, tetapi gini, kita jangan pernah kita ini harus ngikutin yang secara kognitif, secara apa itu buang jauh-jauh gitu loh. Amati dari kegiatannya itu apa, keterampilan dari tangannya, dari yang dia tertarik. Biasanya yang dia tertarik itu akan dilakukan diulang-ulang, akan mengulang-ulang terus gitu ya. Nah itu aja yang dipegang. Jadi ketika dia mengulang-ulang apa ya itu kita amati. Nah kemudian baru ketemu ini. Jadi ya macam-macam, ada juga yang sekarang ini dia senangnya menggambar. Jadi kalau misalnya nanya orang apa itu ya digambar. Saya bilang ibu ya sebagai apa? Ibu rumah tangga. Terus dia gambar saya yang ada kompornya gitu. Terus buahnya juga guru kan. Ya, terus dia gambar saya pakai kacamata, bawa buku gitu. Jadi apa ya? Dan cepat banget gitu loh kalau gambar itu kayak gitu. Nah ini ya mungkin dia memang hanya di situ gitu ya. Nah kalau Neltu itu dia kayak fotografi gitu. Jadi dia nulis juga agak susah apa gitu, tapi dia motret itu selalu dapat dia bisa ambil fokus dan dia tahu kalau dia sudah gambar itu dia bisa ngasih caption gitu. Nah ini difasilitasi sama orang tuanya dengan kamera. Nah waktu itu tahun berapa ya? Salah memang agak banyak yang ABK ya. Kayaknya lulusan tahun kemarin ini karena sudah bodohnya pada kekar-kekar yang SMA itu banyak itu kemarin yang ABK. Nah sekarang ada juga, tapi dia tuh senangnya bikin puisi dan bikin kata-kata baru gitu. Jadi kita tuh kadang-kadang bingung, ini apa ya artinya ya? Tapi dia bisa menggambarkan maksudnya gitu loh. Tak pikir ya nggak apa-apa ya kalau dia konsisten gitu ya nggak apa-apa, nanti mungkin bisa jadi ya kamu sendiri gitu. Nah sekarang itu dampingan Mbak Tias ya. Tias itu sekarang dia ngumpulin kata-kata baru dari ini yang dia bikin puisi. Nah ini juga itu satu keluarga itu semua serulanar semua nggak tahu ya. Jadi kakak adik itu kayak gitu. Jadi nggak ngerti apa genetik atau apa kayak gitu. Tapi ketertarikannya yang satu di fotografi, yang satu ini dia menulis gitu. Dan dia tekun banget, dia menulis puisi itu hampir tiap hari menulis puisi ya. Jadi nggak pernah tahu ya Mbak kita ya itu, tapi yang penting kita tetap menerima, memberikan diri. Dan saya merasa apa ya, kenapa saya juga masuk di komunitas tari itu ya, nali tari itu luar biasa gitu ya. Saya menemukan kalau nari itu kan biasanya mesti sing api, sing mungkin penampilannya yang apa kayak gitu kan. Nah ini nari kok bersama dengan orang Down syndrome, autis yang hanya geraknya bisa kayak gini, terus ada yang misalnya pakai kursi roda, pakai ini, terus gimana ya? Nah saya pengen masuk supaya saya bisa rasa tadi ya, nangkap rasa gitu ya. Nah akhirnya saya merasakan bahwa keindahan itu ketika semua orang rela menerima dan kita tidak egois untuk aku sing paling apik gitu ya. Nah kita bisa saling merespon gitu. Misalnya yang bisu tuli kan dia nggak bisa dengerin musiknya, tapi bisa kita senggol, kita apa, terus akhirnya dia merespon. Jadi gerakannya tuh selalu aksi dan reaksi yang kayak gitu-gitu. Jadi dia memberi respon, terus kita apa. Nah itu saya jadi mendapatkan rasa gitu. Nah sehingga bagaimana dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu lebih menyatu gitu ya. Nah kemarin kami kerjasama dengan Singapura untuk dance and flag itu, jadi menari untuk semua, jadi yang anak berkebutuhan khusus tapi lewat Zoom. Jadi saya di Indonesia penari tertua kemarin di sini, tapi ternyata yang di Singapura itu ada yang usianya 74 tahun, jadi ada yang lebih tua dari saya.
Dan ya saya menikmati gitu ya. Jadi selama berapa bulan ya kemarin itu kita 8 kali pertemuan gitu, yang bersama-sama yang untuk diakses seluruh dunia itu 5 kali via Zoom gitu ya. Tapi rasanya itu ada kepuasan yang luar biasa gitu ya. Ada anak yang terbata-bata, ada yang udah pakai kaki palsu, ada yang ini, semua bisa bergerak bersama gitu ya. Itu tuh ada perasaan ya kita nggak apa ya, ada kelegaan gitu ya. Oh, kita bisa bersama-sama menjadi masyarakat yang lebih inklusif. Nah, ketika kita bisa menciptakan suasana itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak ABK. Ketika mulai dari keluarga menerima dengan baik, ya karena tidak semua orang dipercaya Tuhan dititipi anak seperti itu gitu ya. Nah, itu dari keluarga dulu kita menerima baik, kemudian di lingkungan menerima baik, pasti kita akan menemukan apa ketertarikannya, passionnya apa gitu. Monggo, sambut deh. Ya. Oke, Mbak Dewi.